Hai semuanya, kamu pernah nggak ngerasa sering banget nunggu terlalu lama untuk mulai sesuatu? Bukan karena nggak tahu harus mulai dari mana, tapi karena kita ngerasa belum siap, belum cukup ilmu, belum punya modal, belum yakin, belum ada koneksi, belum paham cara mainnya, belum yang lain-lainnya. Akhirnya waktu jalan terus, usia nambah, tapi langkah kita nggak kemana-mana. Terus lihat orang lain udah melesat duluan dan baru sadar, loh, dia kok udah sukses aja padahal kemarin kayaknya masih bingung juga. Nah, disitulah banyak orang jatuh. Bukan karena nggak punya potensi, tapi karena terlalu nunggu waktu yang sempurna buat mulai. Padahal, kenyataannya waktu sempurna itu jarang banget datang. Bahkan bisa dibilang nggak ada. Yang ada itu waktu yang cukup. Dan seringkali, cukup itu berarti sekarang. Kita tumbuh dengan banyak standar. Harus pintar dulu baru daftar kerja. Harus punya tabungan dulu baru mulai usaha. Harus bisa ngomong dulu baru bikin konten. Harus punya ide hebat dulu baru mulai jualan. Tapi coba lihat dunia nyata, banyak banget orang yang mulai dulu, baru belajar sambil jalan. Dan justru karena itu mereka bisa sampai sejauh ini. Salah satu mitos paling besar soal jadi kaya adalah harus nunggu semua siap. Padahal, sebagian besar orang kaya di dunia ini memulai dari tempat yang berantakan. Mereka punya kekurangan, keterbatasan, bahkan mungkin kesalahan besar di awal. Tapi mereka tetap mulai, karena mereka tahu menunggu sempurna itu sama aja kayak nunggu bulan jatuh ke pangkuan. Ada satu fakta menarik, banyak pengusaha besar yang memulai usahanya dengan modal pas-pasan, bahkan utang. Mereka bukan ahli di bidangnya. Mereka bahkan gak tahu semua hal tentang bisnis mereka saat itu. Tapi mereka punya keberanian buat mulai. Dan setiap kali mereka jatuh, mereka revisi langkah, bukan mundur. Kalau kamu lihat seseorang yang kamu kagumi secara finansial, coba tanya, kapan dia mulai? Hampir bisa dipastikan dia mulai dari kondisi yang serba tanggung. Tapi justru karena itu dia belajar lebih banyak, lebih cepat. Karena dia tahu satu hal yang sederhana tapi penting. Kamu nggak bisa belajar renang cuma dari pinggir kolam. Orang yang terlalu banyak mikir sebelum mulai seringkali nggak pernah jalan. Karena otak kita pinter banget bikin alasan. Kalau dikasih waktu, otak bisa nyusun 1000 alasan kenapa hari ini belum waktu yang tepat. Tapi otak kita juga bisa dibiasakan. Semakin sering kita maksa untuk mulai, meski belum siap sepenuhnya, semakin terbiasa juga kita dengan ketidaknyamanan. Dan dari situlah pertumbuhan datang. Banyak orang pengen punya penghasilan tambahan tapi nunggu skill baru dulu. Padahal bisa aja mulai dari skill yang udah ada. Misalnya kamu suka desain, walau nggak jago-jago banget, coba aja buka jasa kecil-kecilan. Biarpun masih belajar, sambil jalan kamu akan lebih tahu apa yang dibutuhin klien. Kalau kamu suka masak, jangan nunggu dapur lengkap dulu. Mulai aja dari pesanan teman atau tetangga. Yang penting ada aksi. Masalahnya bukan soal kurang alat atau ilmu, tapi seringkali kita minder. Takut gagal, takut dikomentarin, takut hasilnya nggak maksimal. Tapi ini rahasianya, semua orang yang jago hari ini dulunya juga takut. Mereka cuma beda satu hal, mereka jalan terus walau takut. Kekayaan bukan datang karena kamu jenius atau lahir dari keluarga sultan. Kekayaan datang karena kamu konsisten bangun sesuatu yang punya nilai. Dan untuk mulai bangun sesuatu, kamu harus rela bikin versi pertamanya dulu. Walaupun jelek, walaupun belum sesuai bayangan, tapi itu permulaan. Semua hal hebat selalu dimulai dari sesuatu yang sederhana dan setengah jadi. Pernah dengar pepatah done is better than perfect? Itu berlaku banget dalam dunia finansial. Karena setiap kali kamu tunda, kamu buang waktu. Dan waktu adalah aset paling mahal yang nggak bisa dibeli. Orang kaya itu ngerti banget soal ini. Mereka lebih pilih action cepat meski hasilnya belum rapi daripada nunggu konsep ideal yang nggak pernah kelar-kelar. Kalau kamu mau bikin bisnis, nggak usah nunggu ide yang spektakuler. Mulai aja dari hal kecil yang bisa bantu orang. Kalau kamu mau investasi, nggak usah nunggu gaji 2 digit. Mulai dari 50.000 sebulan pun bisa. Karena yang bikin kamu sukses bukan nominal awalnya, tapi konsistensinya. Kita terlalu sering overthinking dan underacting. Padahal semesta kasih kesempatan setiap hari. Cuma karena kita ngerasa belum pantas, belum siap, belum layak, kita lewatin begitu aja. Ironisnya, yang berani ambil kesempatan itu kadang bukan yang paling jago, tapi yang paling nekat. Coba tengok sekeliling. Banyak banget orang yang sekarang udah jauh di depan. Padahal dulu kamu pikir mereka biasa aja. Mereka bukan lebih pinter, tapi lebih dulu mulai. Sementara kamu sibuk nyempurnain rencana, mereka udah bikin versi mentahnya, dijual, direvisi,
Dan sekarang udah bikin versi ke-15 yang jauh lebih baik. Kadang kita terlalu sibuk bikin bisnis plan, sampai lupa bikin bisnisnya. Terlalu lama kursus online, sampai lupa praktek langsung. Terlalu banyak baca buku motivasi, sampai lupa berani bikin kesalahan pertama. Padahal yang bikin kamu paham bukan teori, tapi pengalaman. Dan pengalaman datang setelah kamu memulai. Banyak orang bilang, aku pengen usaha, tapi belum ada modal. Tapi kalau dipikir lagi, usaha kecil nggak selalu butuh modal besar. Yang dibutuhin justru keberanian buat mulai, walau dari hal yang remeh. Bikin jasa titip, bantu jualin barang teman, dropship dari marketplace lain, atau sekadar bikin konten edukasi dari info yang kamu pelajari hari itu. Semuanya bisa jadi jalan menuju penghasilan. Ketika kamu berani mulai sekarang, kamu belajar lebih banyak dari siapapun yang cuma mikirin strategi. Dan ketika kamu gagal, itu bukan akhir, tapi proses. Karena gagal yang sebenarnya adalah berhenti nyoba. Gagal itu kalau kamu nyerah, bukan kalau kamu jatuh. Yang sering nggak disadari orang, nunggu terlalu lama itu juga risiko. Kamu kehilangan momentum, dunia terus berubah, teknologi makin cepat, pasar makin dinamis. Kalau kamu nunggu terus sampai semuanya ideal, bisa-bisa kesempatan udah keburu diambil orang lain. Kamu nggak perlu punya semua jawaban sekarang. Yang kamu butuh cuma satu, langkah pertama. Setelah itu, pertanyaan lain akan dijawab sendiri lewat perjalanan. Nanti kamu akan tahu alat apa yang kamu butuhin, strategi mana yang cocok, gaya mana yang sesuai. Tapi itu semua datang setelah kamu mulai. Ingat juga, kesempurnaan itu standar yang sering kali kita buat sendiri. Kita pengen video kita sempurna, toko kita rapi, produk kita canggih, sistem kita otomatis. Tapi pelanggan pertama nggak peduli sejauh itu. Mereka cuma pengen solusi. Dan kadang, solusi sederhana dari kamu jauh lebih berharga daripada konsep mewah yang nggak pernah jadi. Satu hal yang penting, jangan tunggu validasi. Banyak yang nunggu orang lain bilang, kamu bisa baru mulai. Padahal yang paling tahu kemampuan kamu, ya kamu sendiri. Dan kalau kamu sendiri belum yakin, kamu harus mulai dulu untuk ngebuktiin ke diri sendiri. Kayak itu bukan hasil dari satu keputusan besar, tapi dari ratusan keputusan kecil yang diambil setiap hari. Dan keputusan paling penting adalah, gue mulai sekarang. Mulai dari manapun, mulai dari apapun, asal mulai. Kamu nggak harus punya semua jawaban. Kamu cuma perlu satu keberanian, melangkah walau belum sempurna. Karena justru di situ, kekayaan mental dan finansialmu mulai dibentuk. Bukan ketika kamu siap, tapi ketika kamu berani melangkah dalam ketidaksiapan. Mungkin kamu bakal salah jalan, mungkin kamu bakal malu. Tapi itu jauh lebih baik daripada nggak punya cerita sama sekali. Karena dunia ini bukan buat orang yang paling rapi perencanaannya, tapi buat mereka yang paling cepat bergeraknya. Akhirnya, kamu bakal sadar satu hal. Kekayaan bukan cuma tentang uang, tapi juga tentang pengalaman, relasi, ketahanan, dan keberanian untuk mulai walau serba tanggung. Dan semua itu nggak akan pernah kamu dapetin kalau kamu terus nunggu waktu yang sempurna. Jadi, daripada terus bilang nanti, lebih baik bilang sekarang aja deh, walau belum sempurna. Karena kaya itu bukan soal tunggu, tapi soal nyoba. Dan keberuntungan itu seringkali datang ke mereka yang bergerak lebih dulu. Langkah kecil hari ini jauh lebih kuat daripada rencana besar yang nggak pernah diwujudkan. Mulailah sekarang, biarpun masih kacau, biarpun masih ragu, biarpun kamu sendiri belum yakin hasilnya gimana. Karena sejatinya, langkah pertama itu bukan tentang hasil, tapi tentang membuka pintu baru yang akan ngebawa kamu ke tempat yang selama ini kamu impikan. Dan siapa tahu, pintu itu bisa jadi awal dari perjalanan panjang menuju kekayaan yang kamu cari. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.